Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini masih sesi satu break tanggal 23 September 2024, hari Senin. Jadi saya akan bahas mengenai saham brand ya. Kalau kita ketahui ya sampai dengan hari ini ya, jadi brand ini sudah dua kali ARB ya. Hari Jumat dia ARB sampai minus kurang lebih 20%. Hari ini juga ARB 20% lagi ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana nasib brand ini ke depannya ya, seperti itu. Jadi saya akan sharekan dulu sebab mulanya mungkin ada yang sudah tahu ya, tapi saya bahas lebih detail masalahnya di sini kira-kira ke depannya bagaimana gitu ya, sebentar. Jadi saya sharekan dulu untuk materinya sebentar. Jadi ini berita bisnis.com ya. Jadi awal mulanya kalau kita lihat di sini ya, dia ditendang keluar oleh FTSE ya, Russell ya, nanti tanggal ini ya 25 September 2024 ya. Alasannya di sini disebutkan ya dalam global kuotasinya ya untuk di beritanya market bisnis. Hal ini disebabkan oleh 4 pemegang saham yang mengendalikan 97% dari total saham yang beredar di Barito Renewables Energy ya. Jadi tidak memenuhi syarat untuk aturan dari free float-nya ya. Pemegang sahamnya hanya 4 aja seperti itu ya. Terlalu sedikit. Makanya dia akan rencananya dikeluarkan. Tetapi sebenarnya untuk yang brand ini sudah memenuhi persyaratan sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan data dari RTI Business ya, ini di bisnis.com market ya. Nah, dia juga menyebutkan jumlah saham free float brand ini mencapai 11,73% ya, seperti itu ya. Sedangkan kalau brand ini dia aturannya kan alasannya menguasai 97% ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak sampai 97 ya, karena sudah berkurang ya, seperti itu ya. Tapi anyway, ini beritanya memang simpang siur ya. Apakah akan diralat kemudian sahamnya akan naik? Ya, kita nggak tahu. Jadi kita tunggunya ya 25 September itu nanti ceritanya bagaimana seperti itu ya. Ya, harusnya sih kalau kita lihat dari penjelasan BRPT ya, itu nggak banyak perubahan dari pemegang saham sejak IPO-nya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat untuk BRPT ini dia masuk ke FTSE Russell Global Equity Index last cap itu pada Senin 24 Juni ya. Nah, sebelumnya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang sentimennya sebelumnya bagus ya. Nah, kita lihat chart price action-nya bagaimana untuk saham brand ini ya ke depannya. Sebentar saya sharekan dulu. Bagi yang sudah punya untuk saham brandnya, memang nggak ada pilihan lagi kecuali menunggu ya. Eh, jadi ibaratnya itu kita sudah ya nggak ada option lagi ya, terpaksa nunggu kalau ini sentimennya sudah mereda, terus dia mulai rebound, nanti baru kita pasang trading stopnya atau stop lossnya ya, kalau sudah punya sahamnya seperti itu ya. Nah kalau yang belum punya sahamnya untuk brand sebenarnya untuk buy untuk brand ini memang prospeknya masih bagus ke depannya ya seperti itu ya masih bagus. Tapi kalau kita bilang prospeknya bagus, tapi dia jangan keliru PBV-nya dan juga PI rasionya juga tinggi banget sudahnya seperti itu ya. Sudah ratusan kali ya. Memang sudah mulai turun juga karena harganya drop kan, tapi masih lumayan tinggi karena sebelum drop itu dia PI-nya di 100 lebih juga ya seperti itu. Jadi tinggi banget. PBV-nya juga tinggi ya seperti itu ya. Nah, dia turun-turun-turun ya. Nanti apakah bisa buy? Nah, kita lihat di sini untuk price action-nya ya. Kalau dari awal di sini ya. Dari awal kan dia kurang lebih di sini ya, di bawah sebelumnya di sini ya. Dia turun konsolidasi ini lumayan panjang ya. Dia berusaha untuk breakout dari resistennya di sini sekitar 6.375 ya. Kemudian pada pertengahan April ya dia breakout dari resistennya di sini 6.375, kemudian dia naik rally terus ya sampai all time high di sini 12.200-an ya. Kemudian dia sempat em, kena suspensi, kemudian kalau salah ini kena FCA ya seperti itu. Kemudian dia dilepas ya dari FCA ya. Akhirnya dilepas dia rebound naik lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada angka resisten yang harus kita perhatikan di sini ya. Kalau misalnya Anda mau buy untuk brand ke depannya, nah ini kita buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.200. Area buy on weakness sebelumnya sudah saya gambarkan di 8.200 ya. Jadi kalau misalnya Anda tertinggal jauh, ini ya Anda tinggal tunggu aja di 8.200. Ini sebelumnya dikasih di sini ya. 8.200 di sini dikasih ya. Dia kemudian dia rebound mantul ke atas.
kesempatan kita untuk buy. Ya memang nggak lama lagi dia turun, tapi kalau turun di bawah 8.200 memang jual dulu, tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.200, dia masih ada peluang untuk rally lagi, naik lagi. Jadi untuk brand ini dia sudah berapa kali ya testing 8.200 ya. Jadi satu kali, dua kali, tiga kali ya. Jadi kedua kalinya memang dia naik, tapi dia nggak sampai naik tinggi di atas 9.350 ya. Ini hanya sampai sebentar saya lihat kan angkanya. eh, di sini kenaikannya hanya sampai 9.250 ya. Setelah rebound naik ke atas 8.200 ya lumayan ya, 8.200 ke 9.250-an. Nah, kedepannya kira-kira bagaimana? Nah, kalau kita mau buy untuk brand tetap sama acuan yang saya berikan 8.200. Jadi kalau dia masih di bawahnya 8.200, eh, untuk brand ini masih resiko turun ke bawah. Entah itu nanti di area 5.400 atau di bawah sendiri 4.640 ya kita nggak akan pernah tahu pasti, atau 6.150 ya. Uh, nah, atau di sini memang ada acuan dari support terdekatnya di sini 7.250 tapi sudah ditembus ke bawah ya. Jadi kalau dia misalnya rebound dalam minggu ini naik ke atas 7.250, kita jangan buy dulu karena masih belum aman. Ini masih drastis banget turunnya. Kalaupun Anda mau spekulasi buyback atau buy untuk trading buy untuk brand, maka tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8.200. Selama dia masih berada di bawahnya 8.200 untuk brand, dia masih resiko akan turun terus. Yang sudah punya memang tak ada solusi lain kecuali harus menunggu ya. Kalau Anda antrikan di ARB ya boleh aja, kalau Anda misalnya mau buang semuanya atau buang sebagian ya boleh aja, tapi ya ini terpaksa nunggu rebound. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah mantul ke atas di sini seperti sebelumnya kasus ini, jangan di average down ya. Artinya kalau misalnya sebelumnya memang nyangkut turun kemudian Anda average down dia berhasil naik, mungkin Anda bisa keluar ya. Tapi kali ini jangan di average down ya, sama. Walaupun mungkin kita lihat prospek ke depannya perusahaannya masih bagus. Tapi kalau kita lihat dari valuasinya, PI rasionya dan PBV-nya dia masih mahal. Walaupun dia turun lagi sampai 5.400, mungkin agak masih mahal juga. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai trading ya di saham ya atau investasi, itu sebenarnya murah dan mahal itu nggak terlalu jadi concern. Artinya seperti ini ya. Kalau Anda beli harga suatu saham itu murah, tapi kalau dia nggak naik-naik, nggak bisa cuan, nggak bisa profit ya, dia nama terus atau bahkan turun-turun terus ya, nggak naik-naik ya percuma Anda buy walaupun murah. Tapi walaupun mahal, tapi kalau dia berhasil naik ya, Anda kan bisa cuan ya atau profit ya. Karena cuan di saham atau profit di saham itu ada dua. Yang pertama adalah dari capital gain, yang kedua dari dividennya. Jadi kalau dari capital gain kan buy low sell high ya, atau buy high sell higher. Jadi kalau kita downtrendnya masih kuat ya kita buy-nya low, nanti kalau dia turun lagi ya nanti ceritanya kalau kita mau jual ya sell-nya lower kalau trennya masih downtrend terus ya dan turun terus ya seperti itu ya. Nah untuk brand ini memang terpaksa hanya menunggu. Tapi nanti kalau misalnya rebound jangan di average down-nya. Saya ingatkan jangan di average down. Memang sebelumnya sih ada yang tanya ya ke saya ya waktu edukasi juga di hari Sabtu ya, onsite yang waktu itu yang tanya, Pak Sunar kalau misalnya turun di average down itu kan tujuannya supaya nilai average-nya turun nanti begitu naik ya saya bisa jual ya seperti itu. Kalau enggak nanti nyangkutnya jauh nunggunya tambah lama ya. Ya kalau misalnya sudah terjadi naik seperti ini rebound ya Anda bisa aja average down-nya. Kejadiannya sudah terjadi soalnya ya. Tapi tetap saya itu best practice-nya ya. Ya, kalau Anda trading apapun investasi, kalau sudah turun dalam, budayakan jangan di average down. Lebih baik Anda tunggu aja kalau dia rebound, nah terserah Anda mau di mana. Kalau rebound, kalau dia misalnya gagal naik lagi, ya Anda pasang stop loss-nya di level swing low terdekatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nasihat saya, jangan di average up, jangan di average down ya maksudnya. Kalau sudah punya, kalau yang barusan mau buy ya mungkin tunggu naik ke atas 8.200 kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja, kalau dia naik kita tambah lagi. Mungkin setiap kelipatan Rp200 atau Rp500, kalau dia naik kita tambah lagi average up. Ya, tunggu di 8.200-an untuk brand kalau mau buy. Tapi itu sementara sih masih belum ya. Kita lihat nanti arahnya kemana. Kalau yang nyangkut ya terpaksa antri di ARB-nya kurang lebih ya 20% lagi nanti ceritanya ya. Kalau minggu ini ya masih ARB mungkin dia bisa turun lagi sampai 5.400-an mungkin ya. Nah, arahnya ke sana. Ini masih di 7.075. Sebentar saya hitungan ya. 7.075 kalau dia turun 20% berarti dikurangi 20% ya kemungkinan masih sekitar 5.600-an ya. Kalau dia 5.670 nanti ya 5.700-an lah kurang lebih di sekitar area sini ya. Jadi kalau dia turun di sekitar area 5.700-an, yang mana kurang lebih di sini adalah area supportnya yang
terbentuk sebelumnya di ARB berhari-hari ya, di sini kena FCA ya. Nah, ini masih ada peluang nanti mungkin di 5.700 atau sampai 6.000-an kalau mau benar-benar mau buang ya. Tapi kalau misalnya Anda mau pasang stop loss ya boleh aja. Jadi kalau dia turun, kita pasang stop lossnya di bawahnya, swing low-nya. Kalau dia sudah mulai rebound ya kita pasang ya seperti itu. Atau kalau misalnya Anda wis sudahlah ikhlas saja jual semua ya, ya Anda bisa antri di ARB-nya ya seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau mau buy di atas 7.250 memang sebelumnya rebound ya di sini ya mantul ke atas. Tapi saran saya tunggu aja naik ke atas 8.200 ya. Terkait kisruhnya FTSE harusnya sih masih bisa diterima ya. Bukan alasan eh, tadi yang FTSE bilang 97% ya free float-nya ya. Padahal kalau dilihat dari RTI sih eh, kepemilikannya itu sudah nggak sebanyak itu ya. Nah, karena kepemilikan publik itu sekitar 11% lebih. Ya harusnya berkurang dan nggak sampai 97% yang dikatakan FTSE ya seperti itu ya. Nah, apakah nanti batal atau enggaknya em, kita nggak akan pernah tahu. Saya belum cek lagi di eh, press release-nya di FTSE ya seperti itu ya. Tapi katanya teman saya ada yang bilang eh, bakalan batal sih seperti itu. Tapi nggak tahu pasti ya. Ya karena itu hanya teman aja yang bilang pasti enggaknya ya kita nggak tahu ya. Ini tunggu aja tanggal 25 ya. Ya, jadi sabar aja kalau mau buy, lebih baik nunggu kalau dia rebound mantul ke atas 8.200 itu untuk brand ya. Nah, bagaimana Pak Sunar? Apakah kita beli BRPT? Kalau kita lihat kan eh, BRPT kan salah satu induk perusahaannya kan. Eh, Salah satu perusahaan yang induknya kan seperti itu ya. Sebenarnya kalau BRPT ini mau buy on weakness sih kesempatan ya. Sebenarnya saya sudah punya BRPT ya, tapi tiba-tiba drag down ya gara-gara berita brand terus BRPT juga ikutan drag ya. Akhirnya kena jual juga, punya saya kena stop loss di 1070 ya sebelumnya ya. Kemarin kejual ya seperti itu ya. Karena sudah profit sih sebenarnya BRPT bagus beritanya jelek terus dia keluar. Tapi untuk BRPT ini masih tertahan cukup kuat ya di 1040 ya seperti itu ya. Nah, kalau Anda mau switch ke BRPT ya ya boleh aja. Tapi kalau misalnya Anda masih nyangkut ya tunggu aja nanti ya seperti itu. Nah, BRPT ini memang menarik ya. Area buy on weakness 1040 sudah pernah saya gambarkan. Ya intinya selama dia masih bertahan di atasnya 1040 untuk BRPT, paling nggak dia bisa rebound naik ke atas 1150. Jadi Anda tunggu di 1040. Kalau turun jangan langsung buy. Ini kan masih testing ya. Masih resiko sih sebenarnya ya. Memang dekat banget ya. Kalau mau mau langsung buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 1040 dan 1010 ya. Ini swing low-nya tanggal 5 Agustus 2024 swing low-nya di maaf di 1000 ya. Jadi 1040 dan 1000 kalau mau pasang stop loss-nya kalau mau spekulasi buy untuk BRPT. Tapi menurut saya sih BRPT ini masih menarik ya selama dia berada di atasnya 1040 ya seperti itu ya. Ya, maaf sering saya ulang ya. Ya memang kenyataan seperti itu. Ya kadang-kadang memang dia ditembus ke bawah ya kita jual dulu. Nanti kalau dia naik lagi ya paling tidak ini berapa kali 1150 dikasih ya. Nah, sebentar saya hitung di sini. Ini turun di bawah 1040, ini naik lagi dikasih 1 kali, 2 kali, ini 3 kali. Nah ini memang nggak dikasih ya. Ini 4 kali, 5 kali ya, 6 kali kurang lebih ya. Ini udah 7 kali seperti itu ya. Apakah ini nanti dikasih lagi ya? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu ya. Eh, Cuma terus terang aja untuk BRPT saya loss ya karena ya itu tadi kena stop loss. Em, karena di saham itu ya kalau kita beli saham ya, kalau kita bicara mengenai trennya, memang saya sering sebutkan selama uptrendnya masih bagus itu sebenarnya kita masih boleh buy lagi kalau dia breakout lagi higher high ya seperti itu. Nah kenyataannya kayak seperti brand itu tiba-tiba dibanting sebenarnya sih itu memang di luar nalar kita ya. Ya siapa tahu. Karena menurut teknikalnya ini yang terakhir sebelum dia dibanting ya. Ini dia MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Memang ini kesempatan untuk buy on weakness ya, di dekat MA20-nya ya. Nah, siapa yang tahu tiba-tiba keluar berita seperti itu langsung drag ya. Yang penting pasang stop loss-nya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Ya kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Eh, Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.